Salam sehat. Kembali bersama Makan Santai bersama Ko Chengli. Nah, pada malam hari ini kok kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Waduh. Namanya saya perkenalkan Kokolu. Iya, alhamdulillah bisa Apa hadir di kabar sini. Kokolu? Alhamdulillah baik kok, baik. Gimana kondisi? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Sehat sehat. walafiat Heeh. ya. Syukurlah. Nah, sebelumnya Kokolu, hari ini Kokolu Ko Chengli ajak makan santai sambil kita ngobrolin lah apa yang kira-kira Boleh. Kokolu sukai. Nah, sebelumnya Kokolu, ini kau mau Apa tuh? kasih Kokolu minum satu lah. Kita Herbal, sama-sama herbal. minum satu ini. Herbal Ini ya? Herbal untuk menjaga, memelihara daya tahan tubuh, Suplemen lah ya. membantulah biar sehat. Nah, sambil kita nunggu nih, Mm-mm. tadi engkau udah pesan makanan di warteg. Wah, wartegnya enak. Warteg. Wartegnya enak, tempatnya bersih, Oh gitu. harganya juga sangat-sangat ekonomis. Mm-mm. Tadi sebentar. Ah, tuh dia datang. Bos ini. Oh, Ini Kokolu. Terima kasih. Nah, kita makan deh. Sebelum makan nih kok ngomong-ngomong ini apa sih kok? Oh, ini Saya kan namanya taunya herbal ini aja. namanya herbal. Mm-mm. Mereknya Ko Chengli. Mm-mm. Nah, Ko Chengli ini terbuat semuanya dari bahan herbal. Kegunaannya, manfaatnya membantu memelihara daya tahan tubuh. Oh, Biar Pun. tubuh kita tuh sehat lah. Jauh Iya, dari apalagi penyakit. ini udah mau perubahan musim. Ya, betul. Mulai hujan. Betul. Belinya di mana? Nah, kalau Kokolu mau beli bisa di Tokopedia. Tokopedia ya. Di Tokopedia ketik aja Ko Chengli, dia ada. Udah keluar tuh. Iya. Oh, Nah, Sambil sekarang makan, sambil makan. sudah sehat, kita makan. Insyaallah. Nah, ini Kokolu punya nih. Ayo Kokolu, silakan. Kita Nah, buka ini- ya. Iya, gimana ini Kokolu udah jauh-jauh datang. Tapi nggak apa-apa ya, engkau cuma nyiapin makanan sederhana ya. Gak apa-apa kok. Kan Ya. yang penting kan halal, Iya. nikmat, menyehatkan. Kan Ah, gitu kok. Ini kebenaran langganan warteg engkau nih. Oh gitu. Berarti Iya. sudah teruji ya? Wah, enak bener. Nah, ini ada kerupuknya nih Kokolu. Boleh. Suka yang kerupuk putih ada, Putih ada aja. emping juga ada. Nanti Putih kalau saja, mau putih. emping ya, Putih saja, putih. gimana rasanya? Enak? Enak berasa? Pedasnya juga berasa? Sip deh kalau engkau sederhana gini engkau suka daripada yang mahal-mahal. Nah, enak sederhana gini nih. Yuk, teman-teman, kita makan bersama. Coba Saya pas kita rasain. ngambil cabenya. Nah, ini Jadi enak. pedas. Enak bener. Makan itu kan sebenarnya enaknya karena disyukuri kok. Betul, setuju. Kayak gitu. Kita makan enak kalau nggak disyukuri, kita nggak mau, itu nggak kerasa enak. Betul. Tapi kalau sederhana, insya Allah kerasa enak. Setuju. Tetapi walaupun sederhana, harus diperhatikan cara masaknya higienis enggak gitu, supaya Bersih. tetap sehat. Iya. Gitu. Enak bener. Kita ngomong apa nih kok? Ini ada perkedel. Iya. Kok tadi ngelihat Kokolu tuh suka piara kuda ya? Miara. Ada berapa ekor kudanya, Pak? Kudanya ada 4. Baru 4. Kenapa baru? Karena rencana mau dikembangin gitu loh. Oh, Kokolu bukan peternakan kuda. Bukan peternakan kok. Jadi gini, kuda ini baru 4, itu terbagi 2. 2 ekor itu kuda rescue. Itu kita ambil dari kuda andong yang istilah katanya menderita kok. Oh, dari Jadi andong dia itu ya? kerja berat tapi asupan energinya, asupan makanannya kurang. Saya mau nyoba merawat kuda secara alami.
dengan pakan alami, suplemen alami, rempah-rempah Indonesia itu kan kaya banyak. Bener. Saya mau manfaatin itu. Nah, seperti itu. Terus yang dua lagi murni kuda tunggang kok. Oh, Jadi kuda tunggang ini digunakan untuk latihan berkuda. oh kuda prestasi ya? Enggak. Saya pakai kuda Indonesia, kuda biasa saya didik. Oh iya iya Kayak iya. gitu. Jadi saya kan belajari kuda itu mau dari awal saya. Oh begitu ya? Sambil belajar dan langsung praktek gitu kok. Itu lokasinya di mana peternakannya? Oh, Lebih tepat disebut stable kok. di mana? Atau mini stable di Kalideres. Dan Kalideres, Jakarta. Jakarta Barat. Jakarta Barat. Di Kalideres Pegadungan. ya? Itu ada tanah punya ya muslim gitu kan. Ustadz. Ustadz ya. Itu ya. kosong, alhamdulillah gitu kan saya diizinkan untuk nguruk tanahnya dan bikin kandang di situ. Ya walaupun waktunya nggak ditentukan gitu kan. Jadi ceritanya numpang kok atas kebaikan hati orang. Luar gitu biasa loh. ya Bapak Luar itu biasa. ya. Jadi dan saya juga kasih tahu kalau niatan mendirikan stable ini, mini stable untuk ini kok lebih ke apa ya? Charity kali ya. Apa namanya? Happy, senang. Untuk ngedidik anak-anak kayak penghafal Quran, anak santri gitu Oh kok. Terus gitu. anak tetangga. Tapi yang ini juga yang tidak ketinggalan tentunya keluarga kok. Karena kalau bagi saya kan muslim. Jadi dalam hadisnya Rasulullah itu berkuda itu luar biasa kok. Gitu Jadi ya? itu sampai disunnahkan, ditekankan untuk dikerjakan. Luar biasa sekali. Tapi saya juga mau nyoba bagaimana caranya merawat kuda yang kurus, yang sudah over gitu kan ya, kerjanya udah berat. Itu coba mau saya gemukkan karena menggemukkan kuda itu susah kok. Oh, nggak Apalagi segampang itu alami. ya? Nggak cuma dikasih rumput gitu ya? Enggak, rumput emang utama. Hmm. Tetapi itu untuk menggemukkan kuda itu berawal dari menggemukkan perut dulu. Oh. Nanti dia kembung, gendut lah, gendut bukan kembung. Hmm. Gendut nanti baru tulang punggungnya terisi. Oh begitu. Kalau udah terisi gemuk, nah ini saya yang bingung kok. Mau dikemanain gitu loh. Jadi saya jual kembali karena saya keterbatasan dana gitu kan. Jadi saya jual kembali, saya beli lagi kuda yang ini yang Kurus lagi. saya gemukkan lagi. Ini tujuannya apa? Supaya nanti saya tahu cara gemukin kuda itu cepatnya gimana. Ini khusus untuk kuda andong kok. Kuda andong ya? Jadi minimal saya berprinsip begini. Minimal kamu di tempat saya senang dulu. Jadi gemuk lagi. Perkara nanti saya jual terus dapat tuan yang ya baik. gitu lagi, yang nggak baik ya nasibmu. Tapi kalau baik ya alhamdulillah. Karena saya akan menggilir kuda-kuda untuk direscue. Karena dana saya terbatas kok, benar-benar terbatas gitu. Dan luar biasanya kok yang ngerawat ini pun tidak digaji kok. Oh, luar biasa. Luar biasa. Saya ketemu anak pang yang sudah mulai berubah. Hijrah lah kalau istilah kata. Oh, gitu anak pang yang bertobat hijrah ya. Bertobat, dia belajar kuda kan udah nguasain kuda. Saya ajak yuk ikut saya yuk kita gemukin kuda. Saya kasih kuda andong tapi kita beli yang kurus, kita rescue. Udah gemuk kita jual, ambil lagi ini buat latihan. Satu saat nanti Allah izinkan saya punya stable yang besar, kamu nanti bagian penggemukan. Ya moga Dan lah. semoga saja nanti banyak orang-orang yang horse lover itu kumpul bersama saya gitu, kayak komunitas cat lover gitu kok. Oh iya. Jadi tujuannya ke situ. alamat lengkapnya Kalideres di mananya alamat lengkapnya? Di jalan ini kok, di Jalan Tanjung Pura. Jalan Tanjung Pura, Pegadungan. Oh, kalau nggak salah dekat dengan Bandara Soekarno Hatta. Betul. Nah, kalau ada lagi kok yang kan terbagi dua, kuda rescue yang andong, yang satu lagi kuda tunggang kan. Kalau kuda tunggangnya itu memang dikhususkan untuk belajar menunggang kuda.
Oh, Anak saya iya, itu iya, kalau iya. bisa jadi atlet gitu kan, Atlet berkuda. berkuda ya. Betul betul. Terus Bener. juga anak-anak pondok itu kan kadang hafal Quran itu kan jenuh ya. Saya kasih Oh. gratis. Oh, jadi anak-anak pondok Iya. itu setelah belajar Quran, baca, menghafal Quran, dihibur dengan naik kuda. Saya hibur, saya gratiskan per pekan sekali Oh, atau 2 pekan iya, sekali. iya, Jadi iya. digilir kok beberapa rumah tahfiz atau pondok tahfiz. Hmm. Karena kan berlatih kuda itu tidak bisa terlalu banyak supaya bisa. Kan kita bukan just have fun, enggak. Mm-mm. Kalau just have fun 40 orang juga satu kuda cukup kalau cuma muter-muter. Iya. Tapi kalau kita ngelatih dia supaya bisa menunggang kuda dan nanti bisa jadi bibit atlet, Mm-mm. nah itu beda kok. Oh iya, iya. Kalau nggak jadi atlet, dia jadi perawat kuda. Jadi nanti saya tidak sendiri untuk rescue, tapi ada anak-anak didik saya yang ikut rescue. Ketika dia mempunyai pendapatan apa, dia ikut ke sana. Kenapa sih harus mencintai kuda? Nah, ini kembali lagi kok. Hmm. Ya, sebagai orang Muslim, kita itu terpanggil dengan apa yang Rasulullah sunnahkan dan anjurkan, yaitu untuk berkuda. Karena kuda ini hewan yang luar biasa menurut Islam. Oh, Karena memang ada sunahnya juga ya? ada kok. Jadi Luar dalam biasa, Islam ya. itu Hmm. diterangkan bahwasanya ubun-ubun kuda itu tempat keberkahan jatuh. Oh gitu. Jadi Allah itu, Tuhan kita itu memberikan keberkahan jadi tepat di ubun-ubun kuda itu. Oh. Tapi yang perlu diketahui juga, ubun-ubun itu juga kelemahan dia. Hmm. Jadi kita benar-benar pantang untuk memukul ubun-ubunnya. Oh, ubun-ubun itu nggak boleh Fatal dipukul ya? kok, fatal. Fatal itu. Meninggal dia? Bisa mati kok. Oh, bisa mati. Iya, kalau pakai tangan kosong bisa pingsan dia. Oh iya. Tapi kalau iya, pakai iya. benda bisa mati. Kayak gitu. Wah, ini satu ilmu baru nih buat teman-teman nih. Juga bagi teman-teman yang hobi kuda, yang ingin ikut, yang sayang dengan kuda, yang ingin ikut serta membantu Kokolu ini dalam menyelamatkan rescue kuda-kuda yang ditarik itu tapi tidak diurus dengan baik. Iya, iya, Bisa tidak bergabung terpenuhi. nanti Gabung. lihat di deskripsi nomor telepon Kokolu kalau ada yang ingin. Tapi ingat kok, Membantu. lillahi ta'ala gitu. Karena sebenarnya juga yang orang yang main juga ada yang saya tarif juga. Tapi ada ujung-ujungnya ketika mereka kesulitan dan mereka seneng kuda, ya udah sengasihnya. Oh, jadi kuda ini juga kalau ada orang yang mau nunggangin, kayak seperti di taman-taman hiburan tuh kan ada tuh yang sewain kuda ya. Itu kan dituntun kok. Oh, Itu namanya kalau ini have fun. dilepas. Diajarin mengendalikan kuda. Oh, diajarin mengandalkan kuda. Kuda itu ada walk itu jalan, Mm-mm. ada canter, ada trot itu lari setengah lompat dikit. Ada dia apa? Mini canter. Jadi dia lari-lari kecil. Mm-mm. Ada canter dia lari. Mm-mm. Ada long canter itu lari cepat sampai kayak terbang. Ada gallop itu terbang atau lompat. Jadi ada beberapa tingkatan juga ya. Nah, makanya di kuda-kuda ini yang ada 4 ini termasuk kuda andong juga saya ajarin untuk bisa ditunggang. Nah, permasalahan di stable kami ini jadi gini kok. Nah, Orang yang awal itu kan belajar dari kuda yang memang dia tidak terlalu kencang jalannya. Gitu. Nah, setelah itu pindah ke yang dia sudah bisa agak kencang lari. Atau trot. Kita bilang trot lah, lari kecil. Kemudian baru ke yang bisa canter, bisa lari. Yang lari kencang. Nah, lari kencang. Terus baru nanti yang long canter sama gallop itu yang sudah mahir banget. Nah, saya kehilangan jenjang. Kenapa? Karena kuda yang ada ternyata setelah direscue itu yang satu itu untuk pemula yang andong, terus yang satunya ternyata untuk yang long canter. Untuk yang lari. Jadi untuk dari orang yang belajar itu dari awal naik ke next level itu kehilangan jenjang atau anak tangga. Jadi harus terpaksa maka yang dia kuda itu harusnya udah lari. Yang udah lari. Nah, ini saya sedang mengusahakan untuk bisa dapat tidak kehilangan jenjang. Jadi lagi pengen beli kuda satu lagi. Jadi butuh satu korda lagi yang bisa lari. Yang bisa lari kecil. Yang bisa lari Tapi kecil. dia tidak lari kencang juga. Di tengah jadi Di middle. tengah. Nah, middle-nya. nih teman-teman yang memang pecinta kuda pada umumnya dan mengerti tentang kuda.
Mana tahu dari teman-teman ada yang tergerak hatinya punya kuda yang bisa lari-lari kecil, atau misalnya ingin ikut membantu Kokolu beli kuda itu untuk anak-anak asuh di pesantrennya, ya kan? Boleh, nanti silakan hubungin, kita kasih nomor telepon Kokolu di deskripsi. Siapa tahu ya, dengan acara ini ada banyak donatur, banyak orang-orang yang berniat amal. Ayo Terutama kita orang yang suka kuda, sayang kuda, senang sama kuda, dan juga berniat amal untuk anak-anak asuhnya Kokolu ini untuk bisa berkuda. Bisa silakan. Jadi gini langsung kok, hubungi. bukan anak asuh. Ah. Jadi saya itu kan sudah kadung diriin untuk keluarga. Ah. Anak saya mondok. Nah, teman mondoknya yang saya ajarin. Oh, mulai dari situ. Ternyata pondok lain itu pengen gitu. Dan semangatnya tinggi gitu. Iya, kok. iya. Itu juga menambah satu hal baru, menambah satu edukasi baru mengenai dunia kuda. Betul. Dan otomatis kuda-kuda yang ada itu nggak bisa sembarangan kuda, karena mayoritas yang memakai kuda ini adalah anak pondok. Mereka nggak tahu bahayanya kuda. Maka kuda yang dipilih itu kuda yang tidak nendang kok. Oh, kuda jinak ya? Dia sudah kita latih untuk tidak nendang. Jadi begitu kuda baru datang nggak bisa langsung pakai kok. Jadi kita latih dulu kok. Oh, dilatih dulu ya? Dilatih, dan ngelatih nggak cukup sebulan kok. Oh, begitu. Iya. Tuh, memang itu ya kehebatannya Kokolu ini ya. Saya masih belajar kok. Masih belajar. Mungkin kalau guru-guru saya ngelihat mungkin ya ketawa kali, soalnya saya ilmunya masih cetek gitu kok. Tapi semua itu kan dasarnya dari kesukaan di hati, Betul, kesayangan, betul. penjiwaan, cinta dengan kuda. Karena sulit nangani binatang yang sebesar kuda Kokolu. Ini juga kok. Jadi kuda itu antara kuda tunggang dengan kuda andong nih, dengan kuda tunggang itu beda kok. Beda ya. Aduh, beda semua. Jadi Kalau- kita tidak bisa memperlakukan kuda tunggang Untuk andong. enggak. Ya, tidak bisa emang. Memperlakukan kuda tunggang seperti kuda andong yang dijadikan kuda tunggang. Kenapa? Energi yang dia punya itu luar biasa. Bisa 2 sampai 3 kali lipat kuda andong. Oh, karena dia biasa kencang begitu ya. Karena dia tidak kerja keras kok. Dan langkahnya lebih panjang. Langkahnya lebih anggun, lebih indah. Makanya kenapa kuda itu digambarkan mempunyai sayap. Iya benar. Jadi kuda ketika terbang. dia itu canter, long canter, dan dia gallops, itu kita kerasa terbang kok. Kayak Luar terbang. biasa, Pernah luar kita biasa. jalan naik mobil, kenceng terus turun, ngilu kan? Betul. Nah, sensasinya mirip itu kok. Kalau naik kuda sampai terbang. Kenceng. Makanya ketika orang baru belajar kuda tidak boleh menaiki kuda yang sudah bisa gallops atau long canter. Apa masalahnya? Bahaya kok. Bahaya ya. Karena dia belum bisa bertahan di atas kuda, kemudian long canter atau long canter. Kalau terlempar kok, itu bisa fatal. Kalau terlempar kakinya nyangkut, itu dua-duanya Kan fatal. seret-seret itu benar. Enggak, kuda bisa tergeluntang. Kudanya juga bisa Bisa. terjungkal ya. Jadi kalau kondisi dia lari kencang, long canter, kemudian jatuh kakinya nyangkut, atau tali masih dipegang, kuda bisa terpelanting juga kok. Orangnya selain keseret, kadang ada yang keseret, ada yang terpelanting juga. Nah itu resiko, bisa dua-duanya terpelanting gitu. Makanya kenapa kalau di tempat kami itu, kalau emang nggak bisa benar-benar bertahan, tidak akan kami naikkan. Kayak Seperti gitu. kelas aja ya, dari kelas 1 baru kelas 2, kelas 2, kelas 3. Iya, kita mau have fun, senang-senang naik kuda. Kita juga kepengen dapat pahala dari kuda karena sunnah kan tadi saya bilang. Iya, betul. Tetapi bahaya. Nah ini salahnya di sini. Ini yang nanti akan membuat image berkuda jadi negatif. Jadi negatif ya. Bahaya dan segala macam, ketendang segala macam. Makanya kenapa di tempat saya begitu pertama datang itu pasti saya ajarin tentang kuda sekilas. Benar. Kayak gitu, dan mereka tidak boleh naik kuda yang belum saatnya mereka naiki. Setuju Kayak sekali. gitu. Nah, engkau juga suka nih Apa kok? dengar cerita gini. Kalau suatu waktu engkau nih punya rencana berkunjung ke tempat Kokolu. Ayo. Jadi nanti deskripsinya alamatnya ada bagi teman-teman yang suka
ingin juga berkunjung atau mendapatkan sedikit ilmu tentang kuda atau Boleh, mau boleh, Kok. ngajarin anaknya tentang kuda, silakan nanti bisa hubungin Koko Oh, Lu. boleh. Di Tapi deskripsi. perjanjiannya kok. Ah, Soalnya sekarang kan sudah mulai ramai jadwalnya. Terus juga dari pemirsa YouTube saya tuh asiknya belajar Islam. Oh, Asiknya Koko Lulu ada YouTube ya namanya, Ada, asiknya asiknya belajar Islam. Itu menghadirkan kehidupan sehari-hari. Oh, Itu iya artinya dalam menerapkan Islam itu nggak perlu susah, tapi bisa enjoy. Nah, dari pemirsa itu ada yang juga sudah minta ajarin, ada yang berbayar, ada yang free. Iya, Ya sudah, iya. saya terima aja yang mana Iya. datang dulu. Jadi ini informasi nih teman-teman, Koko Lu ini adalah seorang mualaf. Kok. Seorang mualaf yang tadinya dari agama lain sekarang jadi mualaf. Dari umur berapa ya? 13-14 kok. 13-14 tahun sudah mualaf. Iyalah, syukurlah asal sudah menemukan jalan terangnya ya. Iya, dan saya sekarang Udah dapat sebenarnya hidayahnya ya. lebih senang memperdalam agama sendiri ketimbang saya harus mempelajari agama yang lain atau yang agama yang lalu. Kenapa? Karena seperti kisah Khalil Gibran ketika disuruh ngambil mawar oleh gurunya yang terindah gitu kan, mawar terindah, dia nggak dapat mawar kok. Iya, saya pernah dengar tuh. Dia jalan terus nyari akhirnya keluar pintu ya. Iya, Iya, kata saya gurunya, pernah dengar. jika engkau mau memilih mawar terindah, lihat yang terindah yang terakhir, yang engkau lihat saat itu, kemudian petik. Ambil itulah yang terindah. Iya, itu terindah, betul. udah. Wah, sangat luar biasa nih. Oke, teman-teman. Pedes. Saking enaknya ngobrol dengan Koko Lu sampai lupa waktu kita. Koko Lu juga makannya sampai keganggu tuh. Pedes kok. Kita yang dengar sudah habis bersih. Salah makan ke Iya. cambel. Jadi, Pedes. teman-teman, Hmm. hari ini dapat informasi luar biasa tentang kuda dari Koko Lu. Nah, terima kasih banyak Koko Lu ya. Sama-sama. Engkau juga jadi tahu tentang kuda nih. Oke, teman-teman sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sampai ketemu di acara selanjutnya dengan yang lain. Oke. Dah. Dah.